Sebuah peristiwa memilukan mengguncang dunia pendidikan di Bali. Pagi yang seharusnya berjalan seperti biasa di Universitas Udayana mendadak berubah menjadi mencekam. Seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah Saputra berusia 22 tahun ditemukan tak bernyawa di area kampus setelah diduga melompat dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Peristiwa tragis itu terjadi pada Rabu, 15 Oktober 2025 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Suasana kampus yang awalnya tenang mendadak gempar ketika sejumlah mahasiswa mendengar suara benturan keras dari arah bawah gedung. Saat mereka berlari mendekat, terlihat tubuh Timothy tergeletak di halaman belakang gedung dan tak lagi bergerak. Usai peristiwa tragis yang menimpa Timothy, beredar tangkapan layar percakapan di media sosial yang memperlihatkan adanya candaan, ejekan dan percakapan yang tidak berempati yang ditujukan kepada Timothy bahkan setelah ia meninggal dunia. Dari sinilah muncul dugaan bahwa Timothy sempat mengalami perundungan sebelum meninggal dunia. Unggahan tersebut kemudian menuai gelombang amarah dari masyarakat. Kabar duka ini menjadi viral di media sosial karena dugaan perundungan yang dialami Timothy dari teman-temannya. Timothy Anugrah Saputra adalah pemuda asal Bandung, Jawa Barat, yang lahir pada 25 Agustus tahun 2003. Ia tercatat menempuh pendidikan di Universitas Udayana Bali sebagai mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2022. Dikenal sebagai sosok yang ramah, sopan, dan cerdas, Timothy kerap aktif dalam berbagai kegiatan akademik maupun diskusi mengenai isu-isu sosial. Teman-temannya menilai ia sebagai pribadi yang tenang, perhatian, dan selalu siap menolong siapapun yang membutuhkan. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Namaku Timothy dan saya anggota Gugus 50 nomor urut 34. Pada hari ini saya ingin membicarakan sesuatu topik yang sangat menarik. Topik tersebut adalah pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Menurut Selamat siang semua, saya Pragya dengan kalian, kelas pekerja Bali. Yang aktif. Saya hanya punya satu pertanyaan kepada mata kalian semua. Kenapa Afan dibunuh? Kenapa? Dia dibunuh karena dia pekerja yang berani berdiri. Dia dibunuh karena tak tahan lagi penindasan ini. Akhirnya itu militerisme tidak dapat dipisahkan dengan apa yang kita kenali sebagai masyarakat sivil kita dalam demokrasi liberal kita. Militerisme itu sebuah tumor, tetapi penyakitnya itu sudah lama dalam tubuh masyarakat kita. Apa penyakit itu? Kapitalisme. Meskipun bukan asli Bali, Timothy mampu berbaur dengan lingkungan barunya dan menunjukkan semangat belajar serta prestasi yang membanggakan. Timothy sendiri adalah anak tunggal dari keluarga yang mapan dan berpendidikan tinggi. Walaupun tumbuh di lingkungan yang terpandang, ia tetap rendah hati dan tidak sombong. Ia selalu menghormati orang lain serta mudah bergaul dengan siapapun tanpa membedakan latar belakang atau status sosial. Setelah viralnya percakapan tidak pantas terkait Timothy, muncul sejumlah nama yang diduga ikut terlibat dalam percakapan tersebut. Beberapa di antaranya adalah Maria Victoria Viata Mayos, mahasiswa FISIP angkatan 2023. Muhammad Riyad Alvito Satriaji Pratama, anak Agung Ngurah-Nanda, Vito Simanung Khalid, Leonardo Jonathan Handika Putra, Fakultas Kelautan angkatan 2022, sekaligus Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 2025 dan Puturian Abiel Perdana Tirta.
Diketahui 6 mahasiswa tersebut berasal dari berbagai fakultas dan juga angkatan, dan beberapa di antaranya bahkan memegang jabatan penting di organisasi kemahasiswaan. Sayangnya di dalam kasus ini, pihak kampus dinilai tidak tegas. Keenam pelaku perundungan terhadap Timothy tidak di-drop out, melainkan hanya diberi nilai D sebagai sanksi atau terancam tidak dapat lulus pada mata kuliah yang sedang berjalan. Selain 6 pelaku perundungan yang telah disebutkan sebelumnya, diberitakan bahwa 3 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang sedang menjalani masa koas di rumah sakit juga diduga terlibat dalam percakapan bernada tidak empati di media sosial yang muncul setelah kematian Timothy. Mereka adalah Kalista Amormanurung, James Halim, dan Arik Gonata. Ketiganya diketahui sedang menjalani masa koas di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Ngurah Denpasar. Pihak rumah sakit mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan 3 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tersebut dari program keprofesian dokter atau koas. Pihak rumah sakit juga menegaskan tidak akan menolerir perilaku yang dapat mencoreng citra dunia kedokteran. Oleh sebab itu, ketiga mahasiswa tersebut dikembalikan ke pihak universitas untuk dilakukan penelusuran dan investigasi lebih mendalam terkait kasus ini. Dari peristiwa tragis yang menimpa Timothy, kita belajar bahwa di dunia yang semakin mengagungkan prestasi dan gelar, banyak yang lupa bahwa pendidikan tinggi tidak selalu sejalan dengan adab dan etika. Kita seringkali menilai seseorang dari seberapa tinggi pendidikannya, seberapa banyak gelar yang melekat di belakang namanya, tanpa melihat bagaimana cara ia memperlakukan orang lain. Padahal, adab dan etika adalah fondasi dari kecerdasan sejati. Seseorang bisa saja memiliki gelar sarjana, magister, bahkan doktor, namun jika ia tidak tahu bagaimana bersikap hormat, empati, dan rendah hati, maka ilmunya kehilangan makna. Ilmu tanpa adab ibarat pedang tajam di tangan yang salah yang justru bisa melukai, bukan menolong. Demikian cerita kasus kali ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya.